Halo, apa kabar saudaraku? Saya harap kita semua dalam penyertaan Tuhan dan tetap semangat dalam menjalani kehidupan hari-hari ini. Saudaraku yang kasih Tuhan, pada saat ini kita akan sama-sama belajar merenungkan kebenaran firman Tuhan agar kita ini semakin kuat di dalam Tuhan menghadapi keadaan-keadaan yang tentu tidak semakin baik. Kita buka di dalam Kejadian 22 ayat yang ke-13 dan 14. Ayat ini berkata, lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu, lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu, Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Amin. Bahasa aslinya Yehovah Jireh, Tuhan menyediakan. Kenapa ini menjadi satu renungan yang saya angkat? Karena semakin modern manusia, terutama mereka yang semakin mendapatkan kesempatan untuk sekolah tinggi, semakin intelektual semakin naik, maka kemungkinan untuk percaya kepada Tuhan sebagai pribadi yang menyediakan yang kita perlukan semakin terkikis. Iman percaya kepada itu, dia lebih cenderung kepada bahwa apa yang saya perlukan itu yang saya sediakan, saya mampu menyediakan, sehingga orang akan beralih dari percaya kepada Tuhan menjadi percaya kepada kekuatan dirinya sendiri. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, tentu hal ini menjadi satu keprihatinan kita bahwa Allah yang sanggup menyediakan seperti yang tadi kita baca di dalam Kejadian 22 itu adalah Allah yang sama, yang sampai dengan sekarang adalah Allah yang menyediakan yang kita perlukan. Karena banyak sekali apa yang kita perlukan, apa yang kita canangkan, apa yang kita butuhkan, apa yang kita inginkan itu menjadi bisa gagal kita, dan akhirnya orang akan terus berusaha mendapatkan apa yang dia inginkan. Sementara sebenarnya Tuhan sudah menyediakan di luar dari apa yang dia inginkan. Jadi ini menjadi satu keprihatinan kita bagaimana menghadapi zaman yang semakin modern dengan intelektual yang semakin tinggi. Akhirnya kemudian dia mencoba menyisihkan keberadaan Allah sebagai Yehovah Jireh. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Satu hal yang terjadi pada saat itu sebagai satu mukjizat. Karena ketika Abraham mau menyembelih anaknya, Allah kemudian berkata, jangan bunuh anak itu, jangan apa-apakan anak itu. Lalu kalau tidak dikorbankan, kalau tidak disembelih anak itu, apa yang akan dikorbankan oleh Abraham? Tentu bukan kebetulan kalau Abraham kemudian menoleh, dan saya yakin itu adalah satu insting dari Abraham bahwa Allah menyediakan. Allah menyediakan. Kambing domba itu bukanlah turun dari langit, ya, tidak secara spektakuler kemudian turun dari langit. Tentu itu adalah kambing domba yang ada di sekitar itu yang kemudian memang digerakkan untuk tersangkut di situ. Bisa jadi dia adalah rombongan dari sekian ratus kambing domba yang diternakkan, kemudian ada satu yang kemudian tersangkut di situ. Jadi itulah cara Tuhan. Cara Tuhan menyediakan pengganti Ishak yang harusnya disembelih, Ishak yang harusnya dikorbankan, tetapi Tuhan menyediakan. Cara Tuhan menyediakan adalah seperti tadi yang saya gambarkan. Tuhan tidak menurunkan sesuatu hal yang spektakuler, yang menurut pandangan kita ini kambing domba yang Tuhan sediakan. Dari mana? Dari surga? Enggak, bukan dari surga, tapi dari binatang-binatang, dari peliharaan-peliharaan yang di situ yang kemudian memang tersangkut. Lepas dari situ dan kemudian itulah yang menjadi korban pengganti dari Ishak.
Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, saya menyikapi keadaan kritis ini ya, menyikapi bagaimana iman yang semakin terkikis oleh karena pola pikir manusia yang sudah semakin modern dan kemudian mengabaikan Tuhan nggak mungkin menyediakan. Saya yang bisa menyediakan, saya yang bisa melakukan, saya pasti bisa dan bisa menyediakan. Nah, ini yang menjadi satu keprihatinan kita. Seperti dikatakan di dalam Filipi 4 ayat yang ke-19 bahwa Allahku, kata Rasul Paulus, Allahku, artinya Allah yang disembah oleh Rasul Paulus, mampu menyediakan apa yang menjadi keperluanmu menurut kekayaan di dalam Kristus Yesus. Jadi apa yang kita inginkan, belum tentu itu yang kita dapatkan. Tuhan sediakan yang lain, itu yang terbaik. Jadi Yehova Jireh ini menjadi satu pelajaran dalam kehidupan rohani yang semakin modern. Ya, tentunya ini menjadi satu dilema bagi orang-orang yang bukan pola pikirnya yang masih pola pikir lama ya, untuk yang kaum tua gitu ya. Ini mereka sangat meyakini, tapi bagi mereka yang muda-muda, yang punya intelektual, yang semakin modern pikirannya, ini akan terjadi benturan. Bagaimana orang tua sangat mempercayai Yehova Jireh, Allah penyedia, sementara yang anak-anak muda, kaum intelektual, milenial, dan lain sebagainya, mulai tidak mempercayai. Kalau toh mempercayai, itu sebatas dia pada ritual di pikirannya, bukan diamini, bukan dipercaya. Hanya sebatas ritual saja. Dia tidak terlalu mempercayai, maksud saya begitu. Jadi ini yang menjadi satu bentuk yang harus ditanamkan oleh orang tua yang mempercayai Yehova Jireh kepada generasi berikutnya, bahwa betul-betul Allah yang disembah oleh Abraham, Allah yang disembah oleh orang-orang yang tadi yang semakin yang punya usia lanjut, yang masih punya pemikiran yang masih tidak modern seperti mereka, itu adalah Allah yang sama, yang sanggup menyediakan apa yang kita perlukan. Nah, itulah saudaraku yang kasih Tuhan. Jadi kita harus tetap sangat percaya bahwa Yehova Jireh, Allah yang menyediakan. Ketika kita mempunyai keperluan A dan kemudian kita mendapatkan B, Allah yang menyediakan itu yang terbaik. Itu yang kita aminkan. Disitulah kritis iman tidak akan terjadi pada waktu kita mempercayai Yehova Jireh, Allah yang Maha Kuasa itu Allah yang mampu menyediakan. Saudaraku yang kasih Tuhan, tetap percaya bahwa Allah menyediakan yang terbaik dalam hidup kita, sehingga kekhawatiran hidup kita ini akan bisa teratasi ketika kita percaya bahwa Allah menyediakan yang kita perlukan. Tuhan memberkati. Amin.